Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sensor potensiometri penentu Malsite Green Dye, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sela Nur Rohmah, bersama rekan saya, Nur Ardina Fatikasari, dan Sifniatun Nahdiah. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai prinsip potensiometri, jenis-jenis elektroda pada potensiometri, cara pembuatan sensor, prinsip kerja sensor, hasil modifikasi, dan pengaplikasian sensor. Potensiometri merupakan suatu metode elektroanalisis yang didasarkan pada penentuan potensial dari suatu sistem elektroda. Penentuan potensial dilakukan dengan mendeteksi ion secara selektif dalam larutan campuran. Terdapat dua jenis elektroda, yaitu elektroda pembanding dan elektroda indikator. Elektroda pembanding merupakan elektroda yang potensialnya tidak bergantung pada ion dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh temperatur. Sedangkan elektroda indikator adalah elektroda yang sifatnya sangat sensitif terhadap ion, sehingga nilai potensial elektrodanya bergantung pada konsentrasi ion analit. Berikut jenis-jenis elektroda pada sensor potensiometri. Yang pertama, dari elektroda referensi, terdapat elektroda hidrogen, elektroda kalomel jenuh, dan elektroda AgAgCl. Sedangkan pada elektroda indikator, terdapat dua jenis, yaitu elektroda logam dan elektroda membran. Kemudian, jembatan garam merupakan penghubung terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi setengah sel dari sel volta yang digunakan untuk menetralkan kelebihan atau kekurangan ion yang terdapat dalam larutan pada kedua bejana. Selanjutnya yaitu cara pembuatan sensor. Yang pertama, pembuatan kompleks penukar ion. Penukar ion meleset fosfomolibdet (mgpm) dibuat dengan mencampurkan 10 mili 0,01 molar Mg dan 10 mili 0,0033 molar fosfomolibdet asid atau PMA. Endapan yang terbentuk kemudian disaring, dicuci bersih dengan air suling, dikeringkan pada suhu kamar, dan digiling menjadi bubuk halus. Kedua, pembuatan elektroda polivinil klorida (PVCE). Persiapan membran PVC dilakukan dengan melarutkan pasangan ion dalam jumlah yang dibutuhkan, yaitu 2%. Kemudian membran dibuat dengan mencampurkan massa 49,50% PVC dan 48,50% BBP dalam 5 mili THF di cawan Petri diameter 5 cm. Kemudian diperoleh campuran konsentrasi berminyak dengan penguapan pelarut THF pada suhu kamar. Berat total konstituen ditetapkan pada setiap bat sebesar 0,3 gram. Membran bebas dikeringkan dengan udara selama 24 jam. Kemudian badan elektroda buatan sendiri dipasangkan kas film. Elektroda diisi dengan larutan campuran KCl dan Mg 0,1 molar dan 0,001 molar. Dilakukan pengaktifan dengan merendam dalam 0,01 molar dari larutan Mg. Gambar tersebut merupakan skema pembuatan elektroda PVC. Pertama, ampere ditambahkan dengan THF. PVC
powder, dan plasticizer. Kemudian dihasilkan PVC membran. PVC dan elektroda dibuat dengan mengisi plastik tube dengan PVC membran pada bagian bawah menggunakan internal larutan, internal solution. Kemudian dipasangkan juga kawat AgCl, dan plastik cover. Selanjutnya yaitu desain sensor potensiometri. Pada gambar tersebut digambarkan desain sensor potensiometri yang digunakan. Pada elektroda sebelah kiri merupakan elektroda referensi atau SCE, dan sebelah kanan elektroda indikator atau PVC. Kedua elektroda ini digabungkan dengan milivoltmeter. Elektroda pembanding yang digunakan merupakan elektroda kalomel jenuh atau SCE dengan harga potensial 0,244 volt pada 25 derajat Celcius, sedangkan elektroda indikator yang digunakan merupakan elektroda selektif ion membran PVC. Kemudian dalam elektroda indikator terdapat larutan pembanding dalam berupa campuran garam KCl dan senyawa Mg. Elektroda pembanding dalam juga terdapat berupa kawat AgCl dan membran polimer. Membran polimer ini berisi 2% ionofor MgPm, 49,50% polimer PVC, 48,50% plasticizer DBP, dan dalam 5 mili pelarut THF. Kemudian sistem elektrokimianya dapat ditulis Ag garis vertikal AgCl, 2 garis vertikal inner solution, 1 garis vertikal membran, garis vertikal test solution, dan 2 garis vertikal SY. Baik, selanjutnya mengenai prinsip kerja sensor. Dalam prinsip terkandung ionofor yang akan menangkap analit dalam larutan ke larutan referensi di seberangnya. Kemudian terjadi kesetimbangan ion analit di larutan yang diukur dan antarmuka permukaan membran. Kesetimbangan itu menghasilkan adanya gradien potensial kimia yang mengakibatkan terukurnya harga potensial pada elektroda indikator. Harga potensial elektroda indikator ini dipengaruhi oleh afektivitas atau konsentrasi ion analit. Potensial yang dihasilkan pada elektroda pembanding dan dibandingkan dengan potensial elektroda indikator menghasilkan harga potensial sel yang tertera pada voltameter. Kemudian untuk hasil modifikasi sensor ini didapatkan penurunan batas deteksi atau LOD menjadi 2 kali 10-7 molar. Penurunan ini dipengaruhi oleh afinitas kimia dari komponen elektroaktif terhadap matriks kawat dan kecilnya resivitasi jenis kawat, di mana yang jenis kawat yang digunakan merupakan Ag yang memiliki resivitasi sebesar 1,59 dikalikan 10⁻⁸ ohm meter. Sensor potensiometri ini memiliki sensitivitas yang baik dengan dibuktikannya dari kemiringan persamaan Nernst sebesar 55,6 megavolt per dekade pada rentang konsentrasi 2 kali 10-7 hingga 1 kali 10-2 molar. Sensor potensiometri ini juga memiliki stabilitas termal hingga 55 derajat Celcius dan waktu deteksi yang cukup cepat sebesar 5-7 detik. Pengapian sensor potensiometri ini menggunakan analit malachite green. Senyawa ini merupakan
senyawa yang dalam bentuk garamnya sering ditemukan. Senyawa ini bersifat racun akut, karsiogenesis, dan mutagenesis. Senyawa ini sering digunakan sebagai zat pewarna, aditif makanan, disinfektan pada medis, serta pewarna dalam sutra, wool, industri kertas, dan akrilik. Selain itu, senyawa ini dapat juga berfungsi sebagai paratisida, fungisida, dan antiprotozoa pada ikan. Maka dari itu, dimungkinkan adanya senyawa Mg ini pada air limbah maupun budidaya ikan komersial. Pada hasil penelitian, pengaplikasian sensor potensiometri untuk menganalisis senyawa Mg ini menggunakan metode kurva kalibrasi. Didapatkan hasil pengukuran yang cukup efektif dan memiliki ketelitian yang tinggi. Keakuratan pada air limbah didapatkan 98%, sedangkan pada pengukuran senyawa Mg di air budidaya ikan komersial didapatkan keakuratan sebesar 98–99,4%. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.